Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, host Anda hari ini Liza Fazira. Dan juga balik lagi ke podcast Koprumnas. Judulnya pastinya Halo Koprumnas. So teman-teman jangan lupa dulu ya untuk di like videonya. Jangan lupa juga untuk di subscribe. Dan juga jangan lupa dibagikan link video ini sebanyak-banyaknya. Karena hari ini kita mengundang pembicara yang luar biasa banget ya. Nah ini saya juga mau bacain dulu deh kurikulum vitanya ya. Karena ini luar biasa nih, banyak banget pengalaman-pengalaman beliau. Saya harus ngelihat handphone. Nah, oke pemirsa, ya kita akan mengundang Ibu Diah Kusuma Putri Muda sebagai CEO dari PT Konsumen Perumahan Nasional ya. Beliau latar belakangnya berpengalaman ya, pendidikannya itu di Politeknik Gajah Tunggal Teknik Kimia ya beliau ini. Lalu juga pernah bekerja di Gajah Tunggal Chemistry Analysis, juga sebagai owner di beberapa bisnis ya, yang pastinya bisnisnya keren-keren, dan juga sebagai cabang CKBI Jakarta dan supplier online shop fashion dahulunya. Dan juga beliau telah mengikuti training ISB One Leadership Camp di Bali. Lalu juga ada training di NLP Bandung Public Speaking ya, programnya ini ada di Bandung. Lalu yang paling jauh nih ya, beliau sudah mengikuti training di ISB Leadership Camp di Thailand. Nah, Masya Allah banget kan ya. Dan saat ini beliau menjabat sebagai CEO dari PT Konsumen Perumahan Nasional. Nah, oke, langsung kita sapa aja ya pembicara kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Udah vaksin kita ya? Kita sudah vaksin ya pemirsa. Yang ada di sini insya Allah sudah vaksin, sudah dites swab, semuanya negatif ya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau bincang-bincang nih, Bu ya. Banjir duit, Bu. Jadi kalau di Koprumnas ini bukan banjir air ya pemirsa ya, kita kebanjiran duit. Banjir duit begini caranya jadi marketing e-commerce di Koprumnas. Nah Ibu, kalau kita mau menjadi seorang e-commerce gitu Bu, itu langkahnya gimana aja Bu? Dan gimana kalau kita mau disebut sebagai e-commerce marketing? Oke, Mbak Lisa, terima kasih banget saya diberi kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah. Sebetulnya posisinya kalau Koprumnas saat ini ya, memang dari awal kita berdiri, jadi saya cerita sedikit ya backgroundnya. Jadi awal kita berdiri Koprumnas ini memang konsepnya sudah e-commerce marketing. Nah, jadi alhamdulillah walaupun dengan adanya pandemi ya ini udah nggak bertepuk sebelah tangan, nyambung banget sama kita. Karena kita berbasis aplikasi ya. Jadi emang kita developernya tuh beda banget sama developer lain di luar sana. Kami di sini dari awal itu sudah konsumen itu sudah go digital. Keren banget Bu, Masya Allah ya. Iya, jadi makanya aku alhamdulillah banget ya ketika ada konsep pandemi ini work from home itu, sebetulnya Koprumnas dari awal pun nggak perlu datang ke kantor konsepnya. Oh gitu Bu. Nah ini kalau kemarin kan di marketing dibilangnya datang deh ke kantor, iya, itu betul. buat yang bisa. Bagaimana buat orang-orang TKI yang di luar sana, atau orang-orang yang memang jauh di luar pulau, tapi dia ingin memberikan rumah buat orang tuanya misalnya di lokasi yang sudah kita buka. Nah, kan dia juga kepengen tahu. Betul. Nah, jadi inilah yang konsep-konsep ini yang alhamdulillah Koprumnas dari awal pertama buka memang sudah didesain seperti itu. Makanya saya di sini alhamdulillah konsep kami di sini marketingnya tuh e-commerce, digital. Jadi udah ada aplikasinya gitu Bu? Sudah. Wah, Masya Allah, nanti ditampilin ya di sini ya pemirsa ya aplikasinya. Iya, ditampilin. Jadi teman-teman nanti tinggal download di aplikasi Play Store, namanya Koprumnas. Gratis loh ya. Oh, itu daftarnya gratis, nggak ada yang bayar. Daftar tuh gratis. Jadi persis kayak aplikasi-aplikasi pada umumnya, simple, hanya modal KTP aja dan juga selfie. Masya Allah ya. Jadi, alhamdulillah deh, memang dari awal sudah kita permudah. Kenapa ada kepikiran itu Bu? Saya rasa kayaknya developer belum ada nih Bu yang kayak gini. Ya alhamdulillah, karena gini, saya kan memang basic saya di e-commerce marketing udah hampir 7 tahun ya. Wah, Masya Allah. Jadi saya melihat mereka kok bisa bisnis keliling dunia. Nah saya kepingin juga ke depannya Koprumnas ini dengan 513 kabupaten. Wah, Masya Allah, kita doain nih pemirsa ya. Ya, jadi buat teman-teman sekarang yang Anda misalnya lagi bingung ya di lokasinya belum ada, sabar aja, pasti nanti insya Allah ya akan ada di lokasi Anda. Jadi misalnya contoh nih, Bu, aku sekarang kan misalnya ada di Bali, tapi saya kepingin banget nih ngambil di Koprumnas gitu ya. Nggak apa-apa, Anda ambil dulu di lokasi mana, nanti bisa pindah gitu. Jadi kita sebelum dia dapat rumah bisa pindah lokasi. Fleksibel banget Bu di Koprumnas ya. Fleksibel banget. Jadi gitu. udah bisa pilih dari mana aja
aja, daftar dari mana aja. Iya, bahkan ada yang di Taiwan, dari Hong Kong, bahkan TKW, TKW dan TKI, alhamdulillah banyak itu yang udah ngambil rumah di Koprumnas, Bu? yes, udah ngambil rumah di Koprumnas juga gitu. Ibu, ini kan kita temanya banjir hadiah lagi banjir duit ya, Bu ya. Iya. Nah, banjir duit di Koprumnas gimana sih, Bu, caranya, Bu, biar saya nih, Bu, ikutan kena banjir, Bu? Ya, sebetulnya konsep awal dari Koprumnas itu awalnya ya, Mbak ya. Saya memang dari awal tuh membuat Koprumnas sama Pak Dirut kami, Pak M. Aris. Beliau adalah ahli developer. Nah, sedangkan saya memang spesial di bidang e-commerce marketing. Jadi buat saya developernya adalah produk gitu kan. Nah, bagaimana keahlian saya yang sudah saya dapatkan lewat sekolah-sekolah yang saya ikutin selama ini bisa berkembang gitu dengan menggunakan konsep jaringan. Jadi banyak orang yang ngira ini MLM dari awal. Dari awal memang banyak banget, terutama buat mereka yang nggak tahu ya. Padahal sebetulnya kita konsepnya konvensional, tapi kita menggunakan digital akhirnya. Kenapa? Karena gini, Mbak, kan kalau misalnya saya belajarin properti online ataupun marketing properti itu, kebanyakan mereka kan dapat biasanya tuh kalau mereka misalnya jual rumah, dapat 2,5% itu di awal sudah dikasih dulu, karena kan ada bank yang menalangi, gitu kan? Dia dapat fee marketing 2,5%, ya wajar dia dapat cash langsung. Tapi di Koprumnas nggak seperti itu, dia dapat fee marketingnya itu dicicil. Kok dicicil, Bu? Ya iya, karena kita juga bayarnya dicicil. Oh gitu. Saya dengar-dengar juga Koprumnas nggak pakai dana bank sama sekali ya, Bu? Nggak ada, alhamdulillah. Masya Jadi Allah. banyak juga, terutama ya dari instansi pemerintah lah ya, banyak yang menanyakan kok bisa ya Koprumnas ngebangun. Nah itu, Bu, saya juga bingung kok bisa, Bu, Koprumnas ngebangun. Sebetulnya Koprumnas tuh pilarnya ada dua ya. Pilarnya tuh ada dua, maksudnya yang paling penting di sini adalah siapa developer di belakangnya. Nah, ini penting. Catat nih pemirsa, siapa developer di belakangnya. Kenapa? Yang bikin saya pede adalah karena Pak M. Aris Suwirya, boleh dicek di Google, itu selama 25 tahun insya Allah tidak ada cacat. Nah, itu pegangan untuk saya bahwa beliau tidak pernah bermasalah di developer. Itu harus jadi pegangan kita dulu. Betul, Bu. Artinya udah dipelajarin, kan ada ilmunya ya, pelajari dulu, terus diyakini. Kita yakin dulu. Ya, karena kalau Anda nggak yakin percuma, Anda mau menjual apapun kalau Anda tidak yakin. Buat saya, seorang marketing yang handal adalah dia hanya memindahkan keyakinan. Nah, bukan dia menjual barang. Kalau buat saya pulpen ini bisa saya jual sama Mbak Lisa. Mau harga 100 juta saya bisa jual. But you believe apa enggak gitu ya. Jadi orang marketing itu sebetulnya yang dijual itu adalah dirinya. Jadi lebih ke arah kredibel. Kamu bisa dipercaya enggak? Kredibel pemirsa. Iya kan? Artinya Anda harus dipercaya dulu. Nah, Betul, gimana Bu. caranya dipercaya? Ya, Anda istiqomah. Nah, ini banyak banget teman-teman saya di luar sana, mereka tidak istiqomah. Contoh, lagi diomelin istrinya, nggak iklan. Oh gitu. Lagi banyak utang, nggak iklan. Nah, ini salah satu buat jadi handal ya pemirsa ya di dunia Jadi e-commerce. kalau kita mau handal di marketing, jangan pernah kasih excuse. Karena kalau kamu kasih excuse buat diri kamu atau kamu kasih alasan, maka orang tidak akan yakin ini orang bener nggak sih jualan properti. Kok saya lihat di Facebooknya atau di mananya jualan sendal misalnya, besoknya jualan sayur. Biasanya misalnya. mama tuh, Bu, begitu, Bu. Ya, karena dia bilang saya bisa jual apa aja. No, bukan begitu. Oh, bukan gitu, Bu. Bukan begitu. Tapi kan banyak ini, Bu, link gitu, nggak boleh, Bu. Tapi bukan masalah nggak boleh. Gimana Integritas. tuh? Oh, integritas. Sekarang saya gimana mau percaya dengan Mbak Lisa jualan rumah, besoknya Mbak Lisa jual cabai, besoknya Mbak Lisa jual ayam. Ini orang beneran nggak sih? Ini tukang sayur apa jual rumah? Oh gitu. iya, benar, Bu. Jadi benar. ketika Anda sudah memutuskan sesuatu, Anda harus berani do or die. Ini ada ilmu lagi nih Mbak Lisa. Do or die. Anda mau lakukan, atau kalau Anda nggak lakukan, Anda tidak closing atau Anda tidak bisa jualan, berarti sekeluarga mati. Mati dalam arti kata bukan mati yang harafiah ya. Betul. Kita nggak makan. Nah, itu yang harus ada di kepala kita. Jadi every day kalau kita mau menjadi seorang marketing e-commerce terutama, pertama Anda kuasai dulu medsos. Karena kalau Anda nggak kuasain medsos, Anda nggak punya HP, tidak punya pendukung. Ini maaf ya, kadang-kadang nih agen cabang saya Dirlok itu pelit banget sama yang namanya teknologi. Kok gitu, Bu? Salah banget. Anda harus berani modal.
kebanyakan mereka nanti dulu Bu, nanti kalian bilang Anda pakai yang RAM 6 dengan RAM yang sudah 12 atau yang paling canggih ya. Saya bukan sombong. Saya handphone yang paling canggih masih di ibaratnya apa namanya ya, di PO ya. Itu sudah saya pesan, belum launching aja sudah pesan. Mantap banget. Kenapa? Karena saya berpikir dengan teknologi yang canggih, saya harus menghasilkan uang yang lebih banyak ya Bu ya. Kebanyakan mereka pelit untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang ibaratnya tidak bisa dipunyai oleh tempat lain. Nah, makanya buat teman-teman, kalau Anda mau e-commerce marketing, yang paling penting harus Anda punyai adalah HP-nya minimal RAM 8. Mantap. Jadi kalau yang HP RAM 2 itu ya Allah, cloud aja ya Bu. Udah Bu, jangan harap masuk grup saya Anda bisa bertahan. Sebentar aja itu udah hang-hang enggak karu-karuan. Karena emang luar biasa ya beliau ya. Bu Putri ini luar biasa, walaupun sudah menjadi CEO tapi beliau tuh masih aktif ya di TikTok gitu, bahkan dapat predikat dari kita nih ratunya TikTok. Bisa aja. Masya Allah. Bu, itu gimana sih Bu biar TikToknya keren gitu Bu, kayak Bu Putri? Kan kita mau jadi e-commerce handal nih Bu. Gimana tuh jadi Bu? Jadi gini ya Mbak Lisa, saya sebetulnya waktu awal nih jujur waktu saya pertama kenal TikTok itu saya belajar dulu. Jadi saya hampir belajar 3 bulan ya. Saya tuh tiap malam. Lama juga. Iya lama saya belajar. Saya tiap malam belajar. Apa sih, gimana sih caranya gitu. Saya nggak ngerti jujur aja. TikTok itu hal yang baru buat saya karena saya dulu memang lebih banyak memasarkan di di Facebook. Facebook ya Bu ya. Kalau Facebook jangan ditanya. Saya mau model apa aja udah saya coba ya. Dari Facebook Ads, dari mulai iklan berbayar sampai yang nggak berbayar saya udah cobain. Tapi saya waktu itu berpikir kalau saya menduplikasikan iklan berbayar, sementara sasaran saya menengah ke bawah, belum tentu mereka punya modal untuk berbayar. Maka saya harus menduplikasikan yang paling mudah. Yang pertama adalah memastikan mereka bisa iklan tanpa duit. Jadi waktu itu di Facebook saya memang mendalami, saya tidak mendalami Facebook Ads. Setelah saya coba ternyata boncos. Bagus sih memang, cuman kan nggak semua orang punya modal jutaan. Betul Bu. Jadi saya harus memikirkan gimana caranya supaya mereka nih gratis gitu. Nah setelah itu saya belajar TikTok, saya belajar sama anak saya Mbak. Gitu, Masya Allah. Jadi 3 bulan, jadi bukan saya langsung bisa ya. Saya 3 bulan belajar, ini gimana sih caranya bikin video nak, ajarin gitu. Ini gimana sih kok mereka pada FYP ya, saya kok nggak bisa, followernya sampai jutaan bahkan miliaran. Saya bingung. Kayak misalnya saya lihat Ria Ricis tuh kan sampai 15 M. Iya, keren banget ya Bu sih ya. caranya gitu. Saya penasaran. Nah, terus akhirnya alhamdulillah saya ketika belajar diajarin sama anak saya, bikin video aja nggak bisa. Diajarin, ini gini Mbak, pencet ini, anak aku masih SMP. Oke, saya belajar. Nggak tahu kenapa, karena saya istiqomah ya, saya hampir 3 bulan ya, apa 2 bulan ya, saya lupa ya. Pokoknya dalam sebulan 2 bulan tuh video saya tidak pernah FYP. Ini kenapa ya? Saya bikin setiap hari yang nonton 10, yang like tuh 1 aja udah bersyukur banget. Yang ngeliat 20. Aduh. Jadi dari situ saya belajar, saya pelajarin sama orang-orangnya FYP. 1 hari jam 8 malam saya kalau nggak salah. Saya kaget. Jam 8 malam saya upload video tentang rumah tuh, saya pajang-pajang, saya pakai lagu yang ibaratnya agak ngejreng gitu ya. Tiba-tiba pas saya lihat udah 5.000, udah 10.000. Ini FYP. Itu udah senengnya minta ampun. Kebayang nggak sih, saya udah bikin misalnya ada 50 video, 1 video saya FYP. Tuh senengnya bahagia udah luar biasa. Ya udah dari situ alhamdulillah saya akhirnya tahu, cara FYP itu seperti ini. Pakai lagu yang jedak-jeduk ya. Jedak-jeduk. Saya udah coba pakai baju pengajian. Saya juga bingung. Kenapa lagu saya tuh udah berapa kali ya saya bikin video yang model pengajian, yang model lagu Islami. Alhamdulillah nggak ada yang lihat. Saya bilang ini saya yang salah atau saya salah kamar. Gitu. Saya berasa sepertinya salah kamar. Tapi saya bilang begini. Jadi ini sebenarnya ada siarnya ya Mbak Lisa. Saya berpikirnya gini ya. Nggak tahu kalau orang-orang di luar sana berpikir apa ya. Saya sih nggak mikir. Saya minta sama Allah aja. Ya Allah, ketika saya ngerasain TikTok itu kayak kamu lagi masuk ke, tahu nggak ruang diskotek ya. Saya ngerasa ketika saya masuk ke TikTok, saya tuh masuk ke ruangan diskotik yang isinya jedak-jeduk dan orang lebih banyak yang lihat. Iya. Nah, terus yang kedua, di masa pandemi ini kebanyakan orang stres Mbak.
Iya Bu. Jadi dia butuh hiburan. Iya, betul. Ya, bayangkan WFH ya, mungkin hampir 2 tahun, gimana nggak pada stres? Ya maaf ya, sampai sekarang ada kasus yang Iya, artis Bu. juga katanya 5 bulan pakai narkoba karena di rumah stres. Iya. Lah, berarti kan TikTok ini tempat hiburan. Betul. Artinya saya harus menyesuaikan diri. Nggak mungkin saya ke TikTok bawa pengajian. Tapi saya minta sama Allah, ya Allah, biar biar lagu saya jedak-jeduk ataupun yang rada-rada diskotik lah ya, yang pakai DJ, tapi insya Allah di dalamnya adalah syiar. Jadi kalau saya pernah belajar sama guru saya bahwa kalau kamu mau masuk ke satu tempat, ya kadang kamu harus menjadi seperti mereka. Tapi kitanya yang harus kuat gitu loh. Iman kita yang harus kuat. Artinya mungkin saya kalau di TikTok saya nggak joget-joget. Yang kayak gitu artinya saya soalnya sempat ditegur sama Pak Ketua sama Pak Dirut. Pokoknya kalau joget-joget awas siapa gitu. Saya sempat dilarang. Sampai segitunya ya Bu ya. Dari TikTok itu alhamdulillah tadinya mungkin di Facebook agak rame, tapi setelah ada TikTok, Facebook nih saya lihat agak kurang. Agak ditinggalin ya Bu ya. Dan itu juga IG juga agak ditinggalin karena kan main gambar aja. Betul. Sekarang kayaknya IG udah mulai Ngikutin ikut ya. udah mulai ngikutin. Udah ngeliat peluangnya. Jadi gini, saya belajar satu hal Mbak Lisa. Kalau kamu mau sukses ya, kamu harus berubah. Banyak orang yang bilang Kopurnaz itu pelin-pelan. Bagaimana Anda mau sukses kalau Anda tidak berani berubah? Ini penting banget. Jadi buat teman-teman, kalau Anda mau menjadi seorang marketing yang handal, jangan alergi dengan perubahan. Harus siap ya Bu ya? Harus siap di-upgrade. Dan harus selalu merasa bodoh. Itu yang saya lakukan setiap hari. Merasa bodoh Bu? Yes, saya nggak pernah merasa pintar sama siapapun ya. Bahkan saya kalau masuk ke satu forum, saya belajar apa ilmu yang bisa saya ambil. Kebanyakan orang, maaf ya, tidak bisa menjadi pendengar. Dia hanya mau didengar. Betul. Ini yang membuat orang tidak bisa sukses. Oke, apalagi Mbak Lisa? Ya tadi kan udah nih Bu tahapan-tahapan kalau viral di TikTok tadi ternyata gitu ya pemirsa ya. Istiqomah ya Bu ya nguploadnya. Nguploadnya Tapi istiqomah. nggak apa-apa tuh ya pakai lagu jedak-jeduk, tapi kita niatin ya Bu ya. Ya. Terus Niatinnya yang mau pertama yang syiar. paling penting adalah lagunya yang dipakai harus lagu yang viral. Lagu viral pemirsa. Hashtag juga ini nggak sih Bu? Hashtag nggak terlalu. Oh hashtag nggak terlalu Yang ternyata penting pemirsa. yang penting konsep. Nah ini yang kedua lagi. Apa tuh Bu? Salah satunya yang bikin ini Iya, cepet. Ibu tuh pernah loh, kita sebelum ke situ ya Bu ya, saya pengen ngulik, Ibu tuh dulu pengikutnya udah banyak banget pemirsa ya. Aduh, itu saya juga kayak, TikTok kok nggak ada gitu. Lemes. Kok bisa gitu Bu? Hampir 100.000 viewer. Nah. Dan alhamdulillah di banned permanen ya. Saya lagi Ibu penasaran. udah di banned pakai alhamdulillah sih Bu. Ya alhamdulillah, alhamdulillahnya saya diuji kesabaran. Kalau enggak gue timpukin tuh kantornya. Gitu. Tapi saya berpikirnya gini, anggaplah saya kemarin belajar. Jadi sekarang saya mulai lagi baru sebulan ini ya, udah hampir 30, saya targetnya menembus 50.000. Ingat ya, saya tidak pakai duit ya, karena orang banyak yang bilang FYP harus pakai duit. Enggak, sebetulnya FYP itu lebih ke arah istiqomah, konsep, lagu yang viral. Ya ini yang paling penting lagi Mbak Lisa dicatat. Apa tuh Bu? Bu, kenapa saya nggak pernah FYP? Ya video ente burem. Nah, jadi handphone pengaruh. Betul. Saran saya pakai, aduh gue jadi nyebutin merek ya, gue dapet iklan ya. Ya merek-merek Apple lah, merek-merek Apple itu videonya lebih bagus gitu. Karena tadi ya Bu ya, kita tuh ibaratnya kalau mau sukses harus sungguh-sungguh ya nggak Bu? Yes, betul. Jadi harus nyediain alat perang yang bagus. Jadi di TikTok itu yang sering bikin di banned adalah kalau Anda naruh nomor HP. Oh nomor HP nggak boleh Bu? Nggak boleh. Terus Anda terlalu hard selling juga, itu juga nggak boleh. Jadi kebanyakan mereka linknya di bio. Terus yang menjurus kepada sara agama apa, saya sering banget tuh video saya tuh di banned ya sama TikTok. Jadi walau pas mau saya di banned itu emang saya sering ke banned. Ya mungkin karena waktu masih belajar ya. Saya kan orangnya kan menggebu-gebu. Iya ya, Masya Allah banget pemirsa. Saya tuh minder sebenarnya ya sama Bu Putri ya. Udah jadi seorang CEO tapi iklannya masih luar biasa. Ya karena memang darah saya marketing. Jadi saya mau ditaruh dimanapun, alhamdulillah ini kalau boleh dibuka gitu. Allah ngeliat tuh darahnya tulisannya marketing. Oh gitu Bu. Jadi pokoknya apa aja kalau saya pegang, katanya dulu kata ibu saya, kamu mau jualan ya mungkin dari kecil ya. Ini didikan dari orang tua saya. Waktu kecil, dari umur 9 tahun, saya tidak pernah dikasih uang jajan, Mbak. Seriusan Bu? Serius. Jadi 9 memang tahun? ibu saya memang mendidik saya tuh luar biasa ya. Ibu saya guru kebetulan. Dan saya sudah ditinggal orang tua bapak saya dari umur 7 tahun.
Jadi saya 7 tahun nggak punya ayah. Nah itu waktu kecil karena kita susah lah ya hidupnya. Saya jadi cerita flashback dikit. Kenapa Bu? Saya seorang marketing gitu ya. Jadi alhamdulillah mama saya setiap hari ngasih kacang. Tahu kacang bawang? Tahu, yang dibungkus-bungkus itu. Nah dulu mama saya guru. Kalau guru zaman dulu susah lah ya. Gaji masih kecil apa. Terus mama saya cari penghasilan tambahan. Jadi tiap istirahat anak-anaknya dipaksa beli pisang goreng sama kacang. Oh gitu. Jadi mama saya bawa pisang goreng. Nah aku kan minta uang jajan karena dulu aku sekolah di tempat ibu aku. Mah minta uang jajan. Ini mama kasih kacang 5 dulu. Kacangnya cuma 100 perak. Dulu 500 tuh udah gede banget gitu. Ini mau bawa kacang, kamu jualin ke teman-teman, nanti uangnya kamu buat jajan. Setiap hari saya dikasih kacang. Gue sampai blenger makan kacang. Jadi kalau misalnya kacangnya nggak laku, ya terpaksa karena kepingin jajan. Jadi alhamdulillah dari situlah aku akhirnya belajar. Ternyata setelah aku dewasa, mamaku tuh benar-benar mendidik aku bahwa mau nyari uang tuh nggak mudah. Tapi kamu harus berusaha. Jadi memang karena aku tuh belajar dari orang tua yang ibaratnya yang tidak kaya ya. Dari kecil aku susah dan alhamdulillah tidak punya ayah. Jadi aku jadi strong. Nah, jadi aku strong tuh karena melihat mamaku sendirian ngegedein aku, alhamdulillah sampai aku kuliah gitu ya. Dan aku waktu mau kuliah tuh dulu sempat benci ya sama orang tua. Bencinya gini, kok aku mau jadi dokter? Teman-teman aku bisa kuliah sana sini duitnya ada. Tapi sementara saya dulu saya pengen masuk perbankan, cita-cita saya dulu. Akhirnya aku gimana caranya aku belajar pengen sekolah yang gratis. Alhamdulillah saya dapat di Politeknik Gajah Tunggal itu ikatan dinas 5 tahun. Tapi aku dibiayain sekolah. Alhamdulillah disitulah aku akhirnya berpikir pokoknya kalau saya harus dapat beasiswa, kalau enggak saya nanti enggak kuliah gitu. Nah itu yang akhirnya bikin aku sampai hari ini alhamdulillah jadi tough tadi. Iya Bu. Jadi karena keadaan. Awalnya karena keadaan ya Bu ya. Betul. Tapi banyak loh Bu di luaran sana orang-orang ya Bu ya yang dia tuh menyebut dirinya sebagai seorang marketing tuh malu Bu. Kenapa? Ada loh Bu orang-orang sebagian di luar sana yang kayak gitu. Emang marketing pekerjaan hina? Nah, itu ya pemirsa ya kadang nggak deh gitu, mendingan jadi di balik layar tuh ada loh Bu yang seperti itu. Iya. Itu semuanya mungkin bakat ya. Jadi gitu. Passion. Kalau aku memang jangan ditanya. Apapun yang dipegang Balisa hari ini aku bisa jualin. Passion aku di marketing gitu. Oke deh Bu, seru banget ya makin ya. Tadi TikTok kita udah pelajarin. Ternyata teman-teman yang mau jadi marketing handal harus lari ke TikTok ya Bu ya. Iya. Ini bagusnya kalau mau upload saran saya sih tengah malam. Tengah malam tuh tadi dikasih tips lagi. Aduh ini kalau dijadiin seminar ya berbayar ini pemirsa. Iya, pokoknya itu tadi lagunya harus viral. Lagunya harus viral, catat nih pemirsa. Yang kedua ya itu dia videonya usahakan pakai handphone yang bagus. Jadi jangan pelit lah sama fasilitas ya. Terus yang ketiga usahakan malam ya Anda sudah upload sehari itu minimal 3 kali. Sehari 3 kali kayak minum obat nih ya pemirsa ya. Minimal 3 kali. Ya. Terus uploadnya dan konsepnya jangan terlalu hard selling banget, soft selling aja, tell the story atau apapun lah yang unik, yang kira-kira lagi in dan Anda harus update. Nah, jadi nggak bisa pakai ini kayaknya lagu gue suka, nggak bisa. Anda harus updatein terus. Nah itu tadi kalau mau jadi e-commerce handal ya pemirsa. Kita sekarang ngomongin banjirnya nih. Nih tapi Jakarta lagi panas Bu. Kita ngomongin banjirnya kita Bu ya. Banjir kita hari ini kebanjiran. Jujur ya pemirsa ya, banyak banget agen cabang kita yang udah kebanjiran duit loh. Nah pemirsa mau kan ya kebanjiran duit? Gimana sih Bu? Saya juga mau ikutan ya Bu kebanjiran duit di Koperumnas gimana Bu caranya? Jadi sebetulnya gini Mbak Lisa, saya dari awal memang tidak mau ada marketing. Awalnya nggak mau. Jadi marketing yang digaji seperti properti itu yang saya takutkan ketika mereka jualan jago, pas rumahnya nggak ada mereka kabur. Jadi saya lebih kepingin meyakinkan kepada si konsumen ketika mereka gabung di Koperumnas bahwa yang jadi agen cabangnya itu adalah konsumen juga. Artinya mereka akan bertanggung jawab juga dan menjadi contoh bagi konsumen yang diajak. Supaya mereka juga mengangsur dengan baik. Jadi buat saya agen sama
cabang itu adalah mereka leadernya. Nah, tapi mereka tidak bisa menguasai karena kan mereka posisinya konsumen juga. Jadi dia mengkoordinir lah, tapi bukan memiliki. Ini kebanyakan agen cabang merasa memiliki bagus, tapi posisinya tetap mereka harus berpatokan bahwa mereka mengkoordinasi dan mereka mengantarkan sampai si konsumen ini dapat kunci rumah. Jadi ini yang mulainya ya. Jadi awalnya kalau Anda mau jadi marketing, yang pertama nih, ini mungkin dicatat nih buat teman-teman semua ya, buat yang baru mau gabung ya. Pertama, Anda download dulu aplikasinya di Koprumnas. Namanya Koprumnas ya di Play Store. Oke, yang kedua, abis Anda download, Anda daftarkan dengan KTP, ya napas jangan lupa. Udah pasti bisa napas ya. Setelah itu nanti di dalam aplikasinya ada pilihan. Anda mau jadi konsumen saja, pilih lokasinya, atau Anda mau upgrade menjadi agen cabang. Nah, mungkin nanti bisa dilihat di cara aplikasinya, dikasih tahu ditampilin di bawah. Dan ketika Anda pilih nanti lokasinya dan pilih nanti statusnya Anda mau upgrade, nah kami di sini agen cabangnya berbayar. Kenapa berbayar, Bu? Nah, kenapa berbayar? Saya ceritain ya. Karena kita di sini kan tidak ada bantuan dari bank ataupun dari investor. 100% murni syariah ya. Nah, jadi kita tuh memang sudah ada RAB-nya, Mbak. Jadi RAB-nya itu kita sudah terapkan juga sama si konsumen. Kami sudah ceritakan bahwa tanah yang kami ambil dicicil 5 tahun. Nah, jadi kita udah terbuka sama mereka. Nah, kita kasih tahu 1 juta itu untuk pembangunan, yang 200.000 untuk operasional dan fee marketing, yang 300.000 untuk pembayaran tanah. Nah, jadi dari awal kita tuh sudah ngomong sama si konsumen bahwa kita di sini tidak menggunakan uang bank. Dan mereka ingat loh Mbak Lisa, di awal sudah ada pada saat mereka daftar online ataupun mendaftar langsung, itu di situ sudah ada ketentuannya. Apa tuh syarat-syarat ketentuan kalau mau jadi agen SOP-nya begini, cabang SOP-nya begini. Nah, mereka harus baca. Jadi jelas ya, Bu ya. Orang Indonesia kebanyakan nggak baca, Mbak. Jadi pas ada masalah, kok saya nggak baca? Ente kemana aja, Bu, Pak? Nah, inilah ini. Tapi di e-commerce itu sudah jelas. Kalau dia tidak klik itu, maka tidak akan keluar nomor NKK-nya. Nomor konsumennya tidak akan keluar karena dia harus menyetujui dulu aturan-aturannya, baik dari sisi cancel, baik dari sisi SOP menjadi agen cabang, hak dan kewajiban itu di dalam aplikasi sudah kami berikan. Dan juga kalau ada orang daftar langsung di belakangnya sudah ada, mereka tinggal tanda tangan di atas materai. Ya itulah jeleknya orang Indonesia, nggak baca ya, nggak baca. Pas sudah ada masalah barulah ribut sampai diadu-aduin kemana-mana, ke polisi kemana. Silahkan, kita nggak takut karena memang semua sudah kita lakukan berdasarkan prosedur SOP ya, Bu ya. Yes, yang kita lakukan. Tapi kerennya Koprumnas sih ya pemirsa ya, semuanya sangat-sangat jelas loh. SOP-nya benar-benar dibikin jelas dan juga SOP-nya ini ya pemirsa ya, nggak ada yang merugikan pemirsa gitu ya. Nggak ada yang merugikan agen cabang atau konsumen ya, Bu ya. Yes, semuanya dibikin keren deh pokoknya Koprumnas ya. Jadi aku terusin lagi ya. Jadi abis dia milih menjadi agen, kalau agen itu dapat fee marketingnya 2%. Kalau cabang itu dapat fee marketing 2,5%. Wah, enak tuh jadi cabang, Bu. Apa bedanya agen dan cabang? Bedanya adalah kalau agen dia harus upgrade, dia memang harus bayar 3 juta. Kenapa harus berbayar? Kenapa? Karena tadi kan RAB-nya sudah saya jelasin tuh. Yang 1,5 nggak ada tuh di situ buat tulisan agen cabang, nggak ada. Tapi 3 juta dan kalau cabang itu 10 juta dapat kuotanya 150 unit. Kalau yang agen dapat 50 unit. Dan itu bisa milih lokasi di seluruh Indonesia. Artinya dia bisa jualan online. Nah, kenapa harus bayar? Dan itu sebagai uang support system ya. Ingat ya Bapak Ibu, itu bukan angsuran rumah, tapi support system. Kenapa? Karena kan kita nanti kalau jualan itu butuh marketingnya atau butuh bannernya, terus aplikasinya, terus maintenance IT, servernya juga kita bayar, Mbak Lisa. Nah, dari mana tuh duitnya? Ya dari support system itu. Jadi ibaratnya kita gotong royong supaya tidak mengganggu keuangannya untuk pembuatan rumahnya Koprumnas. Nah, ini Koprumnas buka-bukaan banget ya pemirsa. Emang nggak ada yang ditutup-tutupi tuh di Koprumnas ya, Bu ya. Ibaratnya kalau tadi kita bayar tuh ya, Bu ya, kayak ibaratnya kita bisnis franchise ya, Bu ya. Betul. Jadi kita franchise ayam aja bayar ya, Bu ya. Lebih ke support system dan juga untuk pengajaran. Karena kan kita setiap minggu ada itu ya, ada trainingnya sekarang via Zoom ya. Hari apa?
Hari Kamis kalau misalnya untuk agent cabang gitu. Bahkan sekarang juga kalau teman-teman nih nggak bisa datang ke sini karena PPKM Bu, biasanya kan banyak alasan nih Bu ya, gitu ya. Itu bisa nanti teman-teman ya, itu kita ada link Zoom-nya setiap hari ya. Setiap Kamis sama Sabtu. Kamis sama Sabtu. Kayak hari ini ada ya. Iya, hari ini ada. Jadi nanti Bapak Ibu boleh bagikan video saya ini buat mengajak agen cabang yang baru. Itu khusus, inget Mbak Lisa ya, video ini hanya dibagikan khusus buat orang yang mukanya doyan duit kayak saya. Gitu. Kalau nggak doyan duit jangan Bu. Kayak nggak doyan duit nggak boleh. Gitu. jadi kita kasih pilihan aja sama beliau. Kita kan ada 3 menu ya. Ini saya langsung masuk ke 3 menu aja. Boleh Bu. Oke, jadi menu yang pertama adalah dia boleh membeli rumah tapi dia nggak punya modal tadi. Yang kan dia nggak punya modal nih. Aduh Bu, kayaknya uang 3 juta boro-boro buat makan aja susah. Kan kita kan sasarannya MBR tidak punya DP kan. Ya udah, kalau nggak punya nggak punya modal 3 juta ataupun nggak punya angsurannya yang minimal 800 atau 1,5, oke, bantu kita carikan orang. Nah, kalau Anda bantu mencarikan konsumen dan dia daftar, inget ya, dia daftar Mbak, bukan cuma diundang ya. Anda berhak mendapatkan 300.000. Wih, mantap. Di hari itu juga Bu? Ya iyalah, nggak pakai lama. Jadi ini ya. bisa jadi marketing freelance tanpa mengeluarkan uang apapun. Jadi saya bisa nyicil rumah gratis ya Bu? Boleh. Syaratnya ya, Anda boleh nanti WA ke admin saya. Nanti ditampilin di sini ya nomornya. Nanti masuk ke grup kita, grup WA. Syaratnya harus punya handphone yang minimal RAM 6 sampai 8. Gitu. Kalau enggak ya enggak bakal bisa jualan. Isdet ya Bu handphonenya. Karena kita properti online. Nah, jadi buat teman-teman yang mau jadi marketing freelance, Anda boleh pilih menu pertama. Jadi kalaupun nggak punya, Bu saya kerja nggak punya, ya inilah jadi peluang kerja. Inilah jadi peluang usaha. Bu, saya misalnya biasa jualan ayam nih gitu ya, tapi saya gini-gini. Udah masuk Kopermat dulu. Nanti kita juga ada tuh Mbak Lisa. Ada Kopermat juga. Ada Kopermat juga. Jadi kita tuh banyak solusi. Mau jadi Kosjek pun ada. Nanti sebentar lagi kita mau launching ya, doakan. Masya Allah jadi banyak banget peluangnya gitu buat orang-orang yang jualan. Dia bisa. Nah, jadi nggak ada tuh alasan nggak punya duit, nggak punya DP, nggak punya slip gaji, umur udah tua, nggak ada alasan. Ini semua adalah niat untuk bisa punya rumah ya pemirsa. Dia mau niat apa enggak? Kan kita mau tolong, bukan. Jadi ingat, ini bukan pinjaman bank. Kebanyakan orang kepinginnya instan hari gini. Bu, saya mau jadi agen, gimana caranya? Ya bawa aja 10 orang. 10 orang kamu jadi agen gratis. Nah, jadi tuh keren banget. Sebenarnya kita udah ada solusi-solusi, tinggal dia mau ambil yang mana. Itu yang pertama ya. 300.000 ya pemirsa dapatnya ya. Ingat ya, 300.000. Nah, menu yang kedua. Apa nih Bu? Nah, kalau mukanya kelihatan udah kayak saya nih, doyan-doyan duit. Mulai dikilik-kilik ya. Mau bisnis nggak? Ya mau dong gitu. Oke, kalau mau bisnis, kamu siapkan uang minimal 3.800.000. 3.800.000. Entah dia mau jual barang, ingat ya, jangan diarahkan untuk pinjam-pinjam. Pokoknya dia mau jual barang, mau pinjam sama kakaknya, adiknya, pokoknya jangan riba lah intinya. Tidak ada di sini istilah gade-gade apa, jangan. Karena kita kepingin penghasilan halal berkah. Betul. Atau dia punya tabungan emas apa, dijual dulu. Karena ini kan konsepnya buat bisnis ya. Betul. Nah, ketika dia menjadi agen atau cabang, dia upgrade di luar dari angsuran ya. Karena agen sama cabang kita wajib jadi konsumen. Iyalah, bukan mau jualin rumahnya. Kalau nggak beli gimana? Tapi kalau marketing freelance nggak wajib Mbak. Jadi dia bisa, mau ya, bisa dari luar, dia nggak ikut jualan rumah, nggak ikut jadi konsumen, nggak ada masalah. Tapi kayaknya sayang deh Bu, dapetnya 300.000 doang. Iya 300.000 sekali ya. Menu keduanya apa nih Bu? Jadi menu keduanya yang bikin kita nggak bisa tidur. Saya jamin yang nanti dikasih video ini malamnya nggak bisa tidur, banyak nyamuk. Ya, oke. Jadi yang menu kedua adalah dia bisa menjadi agen. Itu modalnya minimal 3.800.000. Jadi yang 8, ya anggaplah dia ambil angsuran yang paling kecil ya. Tapi saran saya sih kalau mau cepat dapat rumah yang 1,5 juta gitu. Jadi 38 atau 4,5 lah. Nah, dia daftar, di upgrade langsung yang 3 jutanya untuk agen. Maka mulai hari itu, detik itu, ketika dia sudah upgrade, dia boleh membawa teman-temannya untuk menjadi konsumen Koperumnas. Maka dia berhak, catat Mbak Lisa, ada 3 nih. Apa nih Bu? Yang pertama haknya ya. Ini kita bicara hak nih. Oke, siap. Yang pertama, haknya ketika dia menggabungkan orang di hari itu, detik itu, dia berhak mendapatkan fee marketing dari harga jual rumah di lokasi se-Indonesia.
Jadi harga rumahnya antara 190 juta sampai 250 juta. Oke. Tergantung yang dia jual ya. Oke, dia berhak mendapatkan fee marketing 2%. Wih, mantap. Nah, Dari harga rumah tuh, Bu? dari harga rumah. Jadi plus Oke. minus anggaplah satu rumah 4 juta sampai 5 juta. Iya. Cara dapetnya gimana sih? Nah, ini lagi kerennya. Jadi ketika orang daftar bayar 800.000 atau Iya. 1,5 juta minimal, beliau di aplikasinya berhak mendapatkan langsung 500.000 di awal. Wih, Masya keren Allah, itu banget. per rumah, Bu? Per unit Per dong. unit. Ya, Oke. bayangkan kalau kamu dapat kuota 50 unit. 50 Berarti kali 500 udah 25 juta. Udah bisa Mantap, buat mantap. beli motor. Padahal gitu. modalnya cuma 3 juta, Bu. Yes, nah, makanya ini bisnis Belum murah lagi banget. 2% dari harga rumah dapat lagi, Yes, Bu. dapat lagi nanti setelah bulan kedua. Jadi angsuran yang pertama dia Oke. sudah dapat kan 500.000. Oke. Nah, ke depannya setiap bulan kalau agen 25.000. Kalau cabang 50.000. Tapi lumayan lah, Bu, ini Ya, ibaratnya investasi iya. jangka panjang. Jadi orang ngiranya di sini MLM. Padahal sebetulnya dia dapat fee marketing yang dicicil. karena konsumennya kan hijau tadi Kalau kata Ibu otaknya ya. kotor, ya namanya juga otaknya kotor gimana sih? Wah, segala macam lah kita dihujat sana sini. Tapi ya itu makanan saya sih, nggak ada masalah. Oke. Nah, jadi dia dapat selama hampir plus minus 7 tahun. Bayangkan Iya, Mbak. Bu, 25.000 kali 7 tahun, aduh lumayan Jadi banget. udah sekitar Itu sebulannya satu unit lagi ya, Bu ya? Iya, kalau jadi agen sebulannya sekitar 1.250.000. Aduh, itu Tapi lumayan kalau banget. cabang ya, ini cabang lebih gede lagi. Lanjut Bu, saya penasaran Bu cabang Bu, lanjut Ya, Bu. jadi kan tadi nih yang jadi agen. Iya. Nah, yang ketiga, kalau dia jadi cabang sama pendaftarannya kayak agen, tapi dia pilih aja. Karena kalau cabang itu dia dapatnya sama 500.000 juga di awal, dan tiap bulannya 50.000 dikali unitnya. Kalau dia bisa jual nih minimal 150, 7,5 juta. Aduh, mantep banget. Keren banget, pokoknya nggak bisa tidur lah. Itu Bayangkan Mbak Lisa, gara-gara uang 11 juta lah anggap, kita bisa dapat rumah gratis minimal 3, karena kan komisinya dapat 2,5%. Betul. Jadi plus minus 5 juta dikali harga jual lah per unitnya. Iya. Nah itu kalau ada 150, berarti Anda bisa dapat sekitar 750 juta. Modalnya cuma 10 juta lah pemirsa. Lumayan apa lumayan? Lumayan banget, Bu. kalau baik. Udah gitu, kalau kita ini nggak Bu, ada sistem kayak kalau saya nih Bu udah jadi cabang lah, saya nggak mau jadi agent kan ya. Terus saya ngajak lagi teman saya ada yang itu Ini ada nggak, ya. Bu? Jadi kan ada yang mereka tuh mungkin mukanya doyan duit juga ya, kayak saya ya, kayak saya coba tolong di zoom deketin. Kayak saya ya, itu boleh banget mereka punya apa temen yang dia ngajak temen lagi gitu ya. Nah inilah orang dikiranya konsep MLM. Nah jadi kita sudah boleh misalnya contoh nih saya jadi cabang, terus Mbak Lisa bawa temen juga, Mbak Lisa mau jadi cabang kan. Mbak Lisa tetap harus upgrade dong, bayar 10 juta dong, ya kan? Nah, ketika Mbak Lisa bayar upgrade hari itu juga loh ya, hari itu bayar 10 juta, maka Koprumnas di sini konsepnya bagi hasil support system karena kita mandiri, saudara-saudara. Oh gitu. Dapat 70% alias 7 juta cash hari itu juga. Aduh, mantap banget ya. Keren kan? Tapi itu putus Bu di situ. Putus sudah. Karena kan kita jualan. Oh gitu. Jadi bukan abis ini berjenjangnya nggak ada. Jadi ketika teman saya ini udah saya ajak jadi cabang, dia bawa lagi teman jadi cabang Bu, dapat nggak Bu saya? 70%, tadi kan udah diceritain. Tapi saya nggak dapat ya Bu, dapatnya teman saya dong berarti. Oh kalau temennya bawa teman lagi, enggak dong, kan putus. Ingat ya, kita bukan MLM. Jadi beneran MLM, enggak bukan MLM. bukan. Gitu. Alhamdulillah kalau orang yang mengerti sistemnya, insya Allah bukan. Karena kita jualan konvensional aja, kayak kita misalnya jualan kerupuk lah, kerupuknya laku ya langsung dibayar hari itu. Tapi nggak ada urusan sama yang orang-orang dibawa. Bisa jual semua lokasi ya Bu ya. Dan ingat ya, tidak ada alasan apapun uang agen cabang yang upgrade tadi bisa dikembalikan. Sudah ditandatangan di atas materai. Ingat sudah Jadi harus ditandatangan. sungguh-sungguh ya pemirsa ya. Iya, jadi kalau nggak niat saran saya jangan. Nah, karena kasihan kan. Kamu sudah bawa teman. Saya dulu ada cerita ya, ada satu ustadz, saya nggak perlu sebut siapa namanya, bawa 150 orang, bayangkan. Wah, Masya Allah. Sampai yang tersaring tuh hanya sekarang sekitar 10 orang lah. Dapat rumah di Jonggol, nangis. Tukang gado-gado, Bu, saya nih sebetulnya sedih, kenapa Ustadz ini kok dia malah ninggalin saya. Saya bilang, Pak, Bu, jangan marah dengan Ustadz tersebut. Wasilahnya Bapak Ibu dapat rumah di sini hanya membayar 700.000 waktu awal, tidak ada DP ya, adalah karena beliau.
berterima kasihlah, kalau perlu kirimin buah ke rumahnya. Anda harus terima kasih, tidak boleh membenci, karena biar bagaimana dengan wasilah beliaulah kita mendapatkan rumah. Jadi Bapak Ibu, buat Anda yang mau jadi agen cabang ya, silahkan daftar langsung ke Koprumnas dan langsung ke aplikasi kami. Iya. Gitu. Kantor Koprumnas di mana sih, Bu? Ya, kantornya di Geraha Koprumnas, ingat yang lama terus. Geraha Koprumnas di Jalan Jatinegara Timur 2 nomor 4B, Rawabunga, Jatinegara. Masya Allah. Apa loh saya? Ini kantornya kayak marketing lain gak sih, Bu? Nih mohon maaf ya, Bu ya, saya singgung-singgung dikit nih. Kalau di tempat lain kan, Bu, biasanya marketingnya kantornya ngontrak, Bu. Udah gitu kalau misalnya bermasalah suka kabur gitu, Bu. Makanya kayak kita nih, Bu, yang konsumen gitu ya, kayak sensi gitu ngedenger perumahan syariah gitu-gitu, Bu. Ini kantornya udah punya sendiri atau gimana, Bu? Alhamdulillah gini ya, ini banyak yang ngira ini katanya ini dulu kantornya punya koperasi. Alhamdulillah gitu. saya akan jawab enggak. Oh, bukan. Kenapa? Karena ini diambil dari fee marketing saya. Alhamdulillah saya anggotanya sudah hampir 5.000 karena saya pegang. Jadi buat teman-teman yang mau jadi dirlok, nanti ada sesi lagi besok hari Minggu. Oh iya benar. Langsung sama Pak Ini yang Dirlok. lebih hot lagi ya, Bu ya? Ya, besok sama Pak Dirlok langsung jadi dirlok. Kalau saya hanya fokus membangun agen cabang, karena saya juga merasakan jadi agen cabang. Referensi saya murni hampir 2.500 hanya lewat TikTok, Facebook, Instagram. Dan saya nggak kenal. Saya jujur aja, kadang-kadang kalau orang datang, Bu Putri, saya yang WA. Oh gitu. Saya nggak tahu. Karena WA-nya admin saya. Oh iya, ini loh saya, Bu. Aduh, saya udah cerita banyak lebar, saya diam aja. Oh iya, Bu. Oke. Saya cuma padahal saya nggak ngerti gitu. Jadi alhamdulillah hampir 2.500 referensi saya pribadi. Bayangin, Bu, pemirsa, 500.000 kali sekian dikali 2,5%, 500. Jangan diceritain, Bu, yang 2.000 lebih gitu ya konsumennya. Ya alhamdulillah kalau Aduh, sebulan itu alhamdulillah, ini bukan ngomong kosong ya, Mbak ya. Nanti bisa ditampilin juga. Boleh, Bu, saya makin panas nih, Bu. Iya. Sebulan tuh hampir 250 juta sampai 400 juta. Bayangkan sebulan. Kenapa saya beli handphonenya iPhone, bukan saya sombong, sampai tukang handphone tuh pusing nawarin saya. Oh, gitu? Aduh, Bu, gimana mau nawarin semua yang paling tinggi udah Ibu beli? Nggak, karena saya mikirnya kan saya mau punya penghasilan ratusan juta. Betul, masa Bu. handphone yang bisa ditimpuk langsung mati, kan nggak bisa begitu. Jadi saya bukan, jadi alhamdulillah saya beli handphone bukan mau gaya-gaya sultan, tapi memang itu kebutuhan iklan. Saya iklan itu hampir di 5 Facebook dan saya benar-benar menduplikasikan itu kepada admin-admin saya. Alhamdulillah mereka membantu saya, karena kalau saya sendiri nggak kuat, Mbak. Iya gitu loh, Bu, Masya Allah banget ini, Mbak. Jadi syaratnya apa nih, Bu? Kan misalnya nih saya udah pengen jadi agent sama cabang nih, Bu. Ini kayaknya udah pada panas nih, Bu, pemirsa nih, Bu ya. Pokoknya langsung datang ke kantor, kalau nggak bisa daftar online juga ya, Bu ya. Nah, itu kiat-kiatnya, Bu, biar kita semakin yakin dengan Koprumnas tuh apa, Bu? Sebetulnya konsepnya gini, aku ceritain dulu ya. Banyak teman-teman yang memang mereka awalnya lihat uang ya. Iya, Bu. Ya wajar lah, pasti, nggak Bu. bisa munafik Ujung-ujungnya lah. uang UUD, Bu. Iya. Tapi saya bilang sama mereka, satu yang harus Anda lakukan di sini adalah saya punya 3 niat. Ya. Niatnya dikuatkan dulu 3. Yang pertama ya, Anda niatkan dulu ini untuk lakukan ini ya, karena Anda ingin mencari penghasilan yang halal dan diridoin. Kebanyakan orang dia cuma nyari halal aja, tapi berkahnya belum tentu, Bapak Ibu. Halal iya, tapi keberkahannya belum tentu. Misalnya contoh, maaf ya, kita usaha nih, bagus sih niatnya. Misalnya kita membantu orang kecil, tapi kita pakai uang bank. Nah, itu sumbernya dari mana? Di sini insya Allah ya kami sangat menjaga sumbernya. Terserah lah ya orang mau berpendapat apa, tapi kami memang benar-benar menjaga sumber kami tidak riba. Jadi kami benar-benar, Bapak tuh orangnya ekstrim. Pokoknya pakai duit apapun yang kita lakukan di sini jangan ngambil dari uang bank. Ya makanya kita kayaknya jadi anti bank, tapi sebetulnya kan tujuan kita memang kita tidak mau ada riba di dalamnya. Iya, Bu, betul. Jadi mencari penghasilan yang halal dan berkah itu nggak mudah. Kalau halal aja banyak, tapi keberkahan, kata orang misalnya dia jualannya banyak nih, alhamdulillah nih saya berkah, padahal dia uangnya minjem bank. Kalau menurut saya berkah itu bukan pada banyaknya, tapi keberkahan itu adalah pada keikhlasan kita. Ketika kita mendapatkan sedikit atau banyak, ketika kita mendapatkan cobaan yang mudah ataupun cobaan yang sulit, nah hati kita lapang nggak? Jadi kalau hatinya nggak lapang, belum mencapai keberkahan.
Oke. Jadi di Koprimnas tuh jangan dikira yang enak-enak aja, Mbak. Saya banyak gak enaknya juga. Oh, gitu. Kata siapa saya enak terus. Jadi saya alhamdulillah di Koprimnas yang saya lakukan adalah PIB, pengabdian, seperti yang Pak Dirut bilang, ibadah dan berkah. Nah, yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang agen cabang ketika dia sudah memutuskan menjadi agen cabang ya? Tadi kan ingin punya penghasilan yang halal dan berkah. Yang kedua adalah syiar berantas riba. Nah, ini harus diniatkan dulu untuk jihad tadi. Ya, jadi syiar berantas riba ini harus benar-benar kuat diniatkan. Nah, yang ketiga adalah bisa punya rumah gratis dan tolong orang kecil punya rumah. Bagaimana Anda mau nolong orang kecil punya rumah kalau Anda sendiri maaf tiap bulannya masih ngontrak? Nggak mungkin banget. Jadi kenapa saya harus menjadi agen cabang yang sukses? Karena saya harus sukses dulu supaya saya bisa menolong orang kecil. Bagaimana saya mau sukses kalau orang kecil aja, saya sendiri aja tiap hari makannya masih ngap-ngap? Nggak bisa. Jadi Mbak Lisa saran saya, kalau Mbak Lisa mau jadi orang yang bermanfaat, Mbak Lisa wajib kaya. Wajib Bu, wajib. Pokoknya wajib nih di wajib kaya. Karena kalau Anda kaya, tapi Anda sudah tahu menempatkan uangnya untuk mencari ridha Allah, maka Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau dan tolong orang-orang di luar sana. Bagaimana Anda bilang Anda mau nolong orang buat makan sendiri, anak masih susah, ini masih susah, Anda nggak bisa tolong orang lain. Betul banget Bu. Aduh, Masya Allah ya pemirsa ya. Semakin panas nggak nih? Jadi sejahterakan dirimu sebelum membantu orang lain. Iya, pasti Bu. Gitu. Ibu sekarang kan lagi zamannya PPKM nih Bu ya, kita nggak bisa kemana-mana. Tadi udah disediain juga ya Bu ya Zoom meetingnya dan lain-lain gitu ya. Ini juga kita udah ngebahas tentang agen cabang, bahkan kita udah bahas tentang niatkan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya betul. Nah Ibu, ada nggak sih Bu, ini mungkin momen-momennya ya Bu ya, Ibu kan menjadi seorang wanita apalagi ya pemirsa ya, lalu juga seorang e-commerce marketing ya Bu, terus juga saya baru tahu Bu latar belakang Ibu yang tadi gitu ya. Sampai sekarang juga Allah sudah alhamdulillah mengangkat derajat Ibu. Amin. Ya Ibu, buat orang-orang di luaran sana Bu yang masih kebingungan gimana cari rezeki gitu ya Bu ya, Ibu ada nggak Bu yang ingin disampaikan? Ya sebetulnya kalau bicara cobaan ya Mbak ya, gak usah diceritain. Terus Ibu juga kok bisa sih Bu sekuat ini gitu Bu? Saya tuh sebetulnya korban riba ya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang Anda juga nasibnya seperti saya, jadi saya sempat waktu itu pinjam uang bank Mbak, itu hampir 300 juta pada sekitar 7 tahun lalu, besar lah. Saya usaha alhamdulillah, apa sih yang Mbak Lisa mau tanya, saya semuanya udah lakuin. Iya tadi di CV-nya udah ya Masya Allah. Iya saya udah semua, jadi saya kerja udah laundry, pulsa marketing, jualan online, apapun saya jalanin. Yang penting saya halal waktu itu ya prinsipnya. Tapi alhamdulillah naik turun sampai saya ketemu, saya jujur aja ya sampai hari ini ya, saya sedih ya. Saya tuh sampai sama teman-teman saya gara-gara saya pernah ikut satu MLM lah, karena saya juga memang MLM segala macam udah saya masukin. Nah, saya baru tahu kalau belakangan ini MLM ada ribanya, saya juga baru tahu gitu ya. Jadi waktu itu kenapa sebenarnya MLM-nya bagus, sistemnya bagus, tapi waktu itu cara saya merekrut anggotanya adalah saya mengharuskan mereka riba. Nah akhirnya saya nggak kerasa saya kena azabnya juga, karena kan mereka pokoknya UGD, utang gadai dol gitu. Itu yang saya selalu ngasih ke mereka. Aduh, jadi akhirnya saya baru sadar ternyata saya nyuruh orang riba. Jadi akhirnya karena saya ikut membantu, memotivasi, mendorong, bahkan jegrokin, ya saya ikut juga lah dosanya. Sampai rumah saya ditarik bank. Saya punya utang hampir 500 juta, bahkan keluarga sudah mau hancur. Itu saya kerasa banget ya, di situ momentum saya mulai, ya Allah ini ada yang salah dengan cara hidup saya. Saya hampir 3 bulan tuh gak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan saya harus keluar dari rumah, uang tuh udah masuk berapa puluh juta lah ke bank, hilang begitu saja. Jadi saya tahu banget rasanya tuh ditarik rumahnya. Dan saya datang ke apartemen itu waktu itu karena bisa bayar bulanan Mbak. Jadi saya merasa kayak kontrakan lah ya. Itu saya sedih banget. Jadi keluar dari rumah cuma bawa baju aja, barang semua udah nggak ada. Saya rasain, iya. Jadi akhirnya titik nadir saya di situ. Ini ada yang salah dengan cara saya. Alhamdulillah tahun 2017 akhir, 2018 awal saya ketemulah dengan Koprimnas. Ya itu saya mulai merasa kebangkitan saya di situ. Terakhir saya itu bayar motor, saya tuh leasing motor terakhir itu, karena saya ada riba juga ya.
bayar 700.000, itu saya sampai sujud syukur, saya ibaratnya tobat ya, sampai ya Allah saya tobat, saya sudah tidak mau riba, karena sengsara banget Mbak, tiap tanggal 1 saya diteleponin. Jadi saya ngerti banget buat orang yang ngontrak bertahun-tahun, tiap tanggal 1, tanggal 30 diteleponin debt collect, kayak apa rasanya. Saya ditagih bank 500 juta, bayangkan saya 7 kartu kredit Bapak Ibu, saya tiap hari ditagih kayak apa rasanya, saya banyak utang. Jadi saya sampai hari itu saya bersumpah, ya Allah, saya tidak mau lagi melakukan riba, insya Allah. Yang kedua, saya berjanji, saya bersumpah, saya akan bantu orang-orang di luar sana, ingin biar mereka tuh ngerasain punya rumah. Dan alhamdulillah Mbak Risa, sampai hari ini saya belum punya rumah. Alhamdulillah, karena saya korban riba. Yang saya takutkan adalah banyak di luar sana ya, banyak fitnah lah. Ini terutama untuk YouTube yang beredar ya, banyak memojokkan saya. Alhamdulillah ada satu lah mantan pegawai saya yang memang kayaknya nggak tahu, bidiknya ke saya banget ya. Saya disuruh mundur, saya dibilang korupsi, saya dibilang beli rumah apa, silahkan Anda cari. Saya alhamdulillah ya sampai hari ini kalau saya mau, saya nggak usah lama-lama lah, mungkin 2 tahun lah umur kita. Ini Kopbrumnas udah tutup. Iya Bu. Saya kan alhamdulillah memegang uang Kopbrumnas ya, ini amanah. Saya waktu pas terakhir kemarin dapat umroh sultan aja, itu saya ngerasa umroh sultan. Kenapa? Karena waktu itu kan umroh kan dilarang dan boleh satu-satu, itu bahagianya luar biasa ya. Saya cuma pas depan Ka'bah tuh udah banyak rencana, mau minta ini minta itu, udah bawa doa orang banyak. Sampai sana tuh saya nggak bisa berkata-kata, saya begini gemetar, ya Allah, ini kan impian saya terbesar banget gitu ya. Saya sampai di depan Ka'bah, terus saya baca doa, ya Allah, saya bilang, saya udah nggak bisa minta apa-apa, cuman yang saya minta hari itu adalah ampuni dosa saya, karena saya merasa hari itu hari yang sangat luar biasa buat saya. Di saat saya momen-momen ibu saya meninggal gara-gara saya melakukan riba. Saya dulu ngerasa bersalah seperti kayak ngebunuh orang tua saya, karena ibu saya meninggal tuh dia shock dengan saya waktu itu hampir mau cerai sama suami gara-gara riba tadi. Jadi itu yang bikin saya akhirnya gitu ya. Jadi saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa minta maaf, ampun. Terakhir cuma saya minta sama Allah, ya Allah, tolong istiqomahkan saya, amanahkan saya. Itu aja doa saya. Saya nggak minta kekayaan, nggak minta apa-apa, cuman itu. Jadi minta ampun, amanahkan, istiqomah. Udah, saya jadi lupa doa yang kemarin-kemarin udah nggak inget semua Mbak. Jadi sampai Ka'bah tuh rasanya saya malu meminta sama Allah. Allahu Akbar, pemirsa. Nanti Mbak Lisa akan ngerasain lah depan Ka'bah seperti apa. Saya bersyukur di zaman pandemi akhirnya impian saya ya di umur 45 tahun, saya nggak tahu mungkin teman-teman saya udah ada yang pergi atau belum. Disitulah saya bersyukur, ternyata ketika kita ya mengejar ridha Allah, saya udah niat, saya mengejar ridha Allah. Saya nggak mau ngejar harta. Buat saya, I don't care lah sama uang. Ketika kakak saya kemarin kena COVID, meninggal pun saya lihat dia nggak bawa apa-apa. Bahkan dibungkus begitu langsung dikuburin. Aduh, saya bilang ya Allah jangan sampai saya seperti itu. Saya bismillah, saya selalu minta sama Allah. Jadi saya sekarang sadar, saya bukan ahli agama. Dan buat orang-orang di sana yang ibaratnya memfitnah saya habis-habisan, bencinya setengah mati, saya berbuat baik aja, nggak pernah baik di mata mereka. Bayangkan Mbak Lisa, kalau kita selalu dibully terus ya, kalau bukan mental saya kuat, yang bikin saya kuat itu, saya terus terang kalau ada Bukun orangnya di sini ya, saya tuh yang bikin saya kuat adalah orang-orang seperti Bukun yang mereka udah terima kunci. Ketika mereka bilang, Bu Putri, terima kasih, berkat Bu Putri, alhamdulillah, aku bisa punya rumah. Aku nggak bisa aku bayangin gimana bahagianya ya, mereka bisa punya rumah. Tapi aku sampai hari ini belum punya rumah, bisa nganterin mereka punya rumah, itu ada rasa kebahagiaannya luar biasa. Nah itu yang bikin aku alhamdulillah, aku bersyukur gitu loh, menjadi keluarga besar Kopbrumnas, apalagi sekarang dipercaya menjadi CEO-nya, ini pundak aku besar, tanggung jawabnya luar biasa gitu. Kenapa? Karena aku ingin mengantarkan mereka, orang-orang kecil terutama, aku pengen kalau suatu saat aku meninggal gitu ya, ini buat teman-teman di luar sana, aku pengen, karena kan aku nggak ahli doa ataupun ustadz atau apa, aku pengen kalau aku meninggal mereka mengenang aku, mereka mendoakan aku dalam setiap doanya, terima kasih berkat Bu Putri saya alhamdulillah bisa punya rumah, yang tidak mungkin punya rumah sampai akhirnya dia punya rumah. Nah itulah impian terbesar saya ingin di akhir hidup saya ini saya wakafkan diri saya, ya sampai saya ninggalin keluarga. Bayangkan Mbak, saya 3 tahun harus keluar daerah, saya ketemu keluarga cuma berapa hari. Saya bersyukur, satu lagi nih, semoga suami saya nonton ya,
Saya terima kasih banget ya buat suamiku tercinta. Karena tanpa dukungan dari kamu gitu ya, mungkin saya nggak ada di sini. Jadi saya merasa sampai hari ini saya sukses bukan karena saya, Mbak, tapi karena ridho daripada suami saya. Alhamdulillah gitu. Ya pemirsa, ternyata menjadi seorang Bu Putri nggak mudah banget ya pemirsa ya. Akan ada perjuangan di setiap hasil yang indah ya Bu ya. Amin amin amin. Alhamdulillah banget. Jadi perjalanan Koprumnas ini memang buat saya seperti membuka pintu. Ya, jadi saya banyak ditinggal teman. Jangan dikira loh sampai hari ini saudara saya alhamdulillah nggak ada yang percaya. Teman-teman saya alhamdulillah hari ini banyak yang memblokir saya. Jadi banyak sekali tantangan yang saya hadapin eksternal maupun internal. Bahkan saudara saya nggak ada yang beli rumah. Kayaknya gitu deh Bu. Apalagi kita ini mau ngeberantas riba loh Bu. Ada tulisan ya. Karena kita mau Bu, ibaratnya kita mau ngajak orang menjauh dari memerangi Allah dan Rasulnya Bu. Betul. Ya kan? Tadi karena dosa riba itu ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Ini saya jadi sampai speechless nih ya pemirsa, saya jadi bingung mau gimana lagi ya Allah. Ini ketularan semangatnya luar biasa. Insya Allah pemirsa yang di luar sana gitu ya, yang punya utang riba, insya Allah di Koprumnas dibantu ya Bu ya. Insya Allah. Saya di sini nggak mau banyak janji ya Mbak ya. Tapi banyak orang yang datang ke saya itu, ya saya seneng ya ngelihat terutama direktur-direktur di blok ya, agen cabang, mereka punya penghasilan puluhan juta ya, ada yang 30 juta ya, udah banyak, kita kan udah tampilin juga ya, ada yang udah 30 juta sebulan, 50 juta. Saya tuh nggak ada rasa iri, saya yang ada tuh bahagia, alhamdulillah ya. Artinya saya bisa membimbing, karena nggak mudah ya membimbing dirlok dan agen cabang di seluruh Indonesia. Banyak banget tantangannya Mbak, yang belum saya dibully, dihina, bahkan saya dimaki-maki, bahkan ada yang bilang saya, aduh segala macam, saya dimusuhin Mbak. Saya beneran, saya nggak bohong. Tapi saya cuman ya alhamdulillah ya saya punya mentor. Nah, ingat ya Mbak Lisa, kalau kita mau sukses harus ada mentor di belakang kita. Makanya tadi gabung sama agent sama cabang ya nggak Bu? Kalau misalnya cuma jadi konsumen dapat 300.000 nggak ada mentornya ya Bu ya? Nggak ada. Tapi mentor saya Pak Aris Suwirya alhamdulillah ya, beliau selalu menguatkan saya. Jangan dikira saya nggak pernah down ya. Saya pernah down ketika tahun 2008 hampir di demo sama anggota-anggota koperasi waktu itu ya, karena mungkin keluguan kita. Ya saya hadepin aja dan saya lihat Bapak tenang. Karena Bapak itu kan orang organisasi ya, beliau udah berpengalaman lah di mana-mana. Jadi saya ngerasa alhamdulillah ya, kok beliau tuh ini lebih menenangkan gitu ya. Jadi saya kuat tuh karena dorongan mentor. Jadi buat teman-teman ya, ketika Anda mau sukses, ingat ingat nih, ingat ini kunci banget, harus ada mentor dan orang yang membimbing Anda sampai ke puncak kesuksesan. Jangan alergi buat diberikan kritik, masukan, arahan, karena seorang leader yang baik adalah ketika dia siap dipimpin oleh leader lain. Betul. Nah, kalau dia nggak siap dipimpin, maka dia tidak akan bisa memimpin. Nah, gitu. Aduh, masya Allah ya. Udah deh, pokoknya kita nggak usah banyak-banyak cerita nih ya pemirsa ya. Saya udah nggak sabar nih, udah lah jadi cabang ya langsung ya. Iya dong, harus ya. Coba jadi cabang itu, alhamdulillah kemarin ada Bu Vidi. Aku tuh sampai speechless ya pas ngeliat YouTube. Oh iya, Masya Allah, S2. Aku nih siapa? Coba bayangkan. Karena tadi Bu kata Ibu kan perbaiki niatnya. Kayak saya rasa Bu di sini niatnya luar biasa banget. Terus juga kerasa banget ke keluarganya. Jadi teman-teman yang mau hijrah dari riba, mau nyari keluarga yang insya Allah dekat dengan Allah ya Bu ya, insya Allah ya, datang ke sini ya. Bantu juga orang-orang biar bisa punya rumah ya Bu ya. Orang-orang kecil yang dia nggak kepikiran Bu, kayaknya dia nggak kepikiran bisa punya rumah, tapi insya Allah di Koprumnas bisa ya Bu ya. Amin amin amin. Aduh masya Allah. Keren banget ya. Kalau mau ilmu yang lain, ini kita satu yang bikin kita bisa bertahan ya. Sebetulnya kuncinya gampang ya. Apa tuh Bu? Jalankan 8 kunci sukses. Nah, itu nanti kali ya Bu ya. Nanti akan dibahas di berikutnya. Jadi buat teman-teman ya, ketika Anda bergabung menjadi agen cabang, ingat ya, you are not alone. You are not alone. Karena dibimbing sampai sukses ya Bu ya. Insya Allah ya. Anda rajin aja ke kantor, ikutin training kami, dan jangan lupa jalankan ke 8 kunci sukses. Ketika Anda gagal, mulai lagi dari nol. Oke deh. Ini terima kasih banget ya Ratu TikTok udah datang ke sini. Makasih banget Bu Putri. Alhamdulillah ya. Teman-teman, ini tadi ya kuncinya dari Bu Putri itu jangan pantang menyerah ya, teman-teman yang mau do or die. Jadi gitu ya Bu ya, harus gitu ya. Saya pun mulai tertanam nih pemirsa ya, do or die gitu ya. Fokus tujuan 100%. 100%. No
Apa Bu mekanik sih? Aduh, saya udah di luar kepala tuh kayaknya ya. Jadi kredibel, istiqomah, jangan banyak alasan udah pokoknya ya pemirsa ya. Langsung daftar jadi agent sama cabang. Iya. Oke. Jadi buat yang pengen punya banjir duit dan pengen punya rumah gratis, ya saran saya ikut jadi agen cabang marketing. Saya tahu nggak semua orang bisa. Betul. Tapi niat kuatlah yang membuat Anda bisa. Betul Panggilan banget. hati. Panggilan hati buat nolongin orang lain ya Bu ya, orang banyak punya rumah. Betul, gitu. Masya Allah ya. Oke deh, pokoknya saya nggak mau tahu ya teman-teman yang nonton ini langsung gabung jadi agen cabang. Iya. Amin. Semoga buat agen cabang yang ragu di luar sana ya, dengan Anda mengikuti dan melihat podcast ini, hatinya dipanggil sama Allah. Amin. Ikut Allahumma berjuang amin. bersama saya. Amin, Hijrah ya Allah. riba berantas riba. Betul. Dan ya dibimbing oleh mentor-mentor yang luar biasa, terutama Pak Aris Suwirya. Beliau adalah guru saya. Betul. Juga. Besok ya nonton ya, kita juga akan ada podcastnya ya Bu ya. Bu Putri, makasih ya Bu ya, jazakillah khair. Semoga Allah kuatkan pundak Ibu untuk bisa membantu orang lebih banyak di luar sana punya rumah ya Bu ya. Amin. Insyaallah. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton podcast kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya yang insya Allah juga keren banget ya. Jangan lupa untuk di like dulu, jangan lupa untuk di subscribe dan juga dibagikan linknya ke semuanya ya, se Indonesia Raya kalau perlu ya, biar Koprumnas bisa ada di semua Indonesia. Insya Allah kita ketemu lagi di session selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka dari riba. Yes. Merdeka. Oke. Aduh. Alhamdulillah.